Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Kampus Biner. Di materi tentang dasar-dasar pemrograman menggunakan bahasa Python. Di kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan yang namanya fungsi. Apa itu fungsi? Jadi fungsi itu adalah sekumpulan baris yang sengaja kita pisahkan, yang kita beri nama, dan setiap nama itu dipanggil di tempat lain, maka baris-baris kode tersebut akan dijalankan. Nah, seperti apa maksudnya? Sekarang saya akan langsung coba berikan contoh. Buka dulu idle-nya. Oke, klik file, new file. Oke, oke, di save dulu filenya. Saya taruh di sini di desktop. Kasih nama latihan. Save. Oke. Sebelum masuk ke fungsi yang saya maksudkan tadi, saya akan jelaskan dulu yang namanya fungsi built-in. Jadi fungsi built-in itu fungsi yang sudah ada dari si Python-nya. Kita tidak perlu definisikan lagi. Misalkan aja fungsi seperti ini. Print hi, ya. Save, F5, keluar tulisan hi. Nah, print ini adalah fungsi, yaitu fungsi built-in, fungsi yang sudah ada dari si Python-nya tanpa kita perlu definisikan lagi. Maksudnya definisikan itu apa? Nanti kita akan bahas. Contohnya lagi, kita sudah coba yang namanya misalkan input. A sama dengan input. Masukkan nama Anda. Print nama Anda adalah A. Kita save, F5, masukkan nama Anda, kampus biner, enter, nama Anda adalah kampus biner. Nah, input di sini juga merupakan fungsi. Print ini fungsi, input ini fungsi. Contohnya lagi fungsi masukkan angka pertama D sama dengan input masukkan angka kedua. Oke. Dari string ubah dulu menjadi misalkan integer, ubah jadi integer. Oke, jumlah kedua angka adalah A plus B masih str. Oke, kita coba jalankan. Masukkan angka pertama 10, masukkan angka kedua 5. Jumlah kedua angka adalah 15. Nah, int di sini yang fungsinya adalah mengubah dari string menjadi angka integer, dan str di sini mengubah integer menjadi string. Int dan str ini adalah fungsi, oke? Jadi int ini fungsi, input ini fungsi, print ini fungsi, str ini fungsi. Jadi fungsi itu formatnya seperti ini. X namanya si fungsinya, lalu ada buka kurung. Nah, kemudian nilai yang dimasukkan, tutup kurung ya. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, kita juga bisa definisikan fungsi kita sendiri. Misalkan aja def jumlah A, B. Oke. Print A plus B. Oke. Nah, misalkan kita panggil di sini jumlah 5,7 misalkan ya. Nah, Ctrl save, F5, maka keluar 12, ya kan? Nah, jumlah ini fungsi dan isinya adalah ini. Nah, ini yang saya masukkan tadi sekumpulan kode yang kita beri nama. Oke. Nah, setelah kita definisikan di sini, fungsi jumlah ini kita bisa panggil berulang-ulang. Misalkan aja kita panggil lagi jumlah 10,2. Panggil lagi jumlah 7,4 ya. Ketika dijalankan 5 sama 7 12. 10 tambah 2 12 juga. 7 tambah 4 11. Oke. Contoh lainnya lagi, misalkan kita definisikan fungsi def
keliling persegi. Oke, panjang lebar 2,5 keliling sama dengan panjang tambah lebar. Oke, keliling sama dengan 2 kali setengah keliling. Print keliling. Oke, misalkan kita coba sini keliling persegi yang panjangnya 3 dan lebarnya 2. Kita coba lagi keliling persegi yang panjangnya 10, lebarnya 5. Coba lagi keliling persegi, misalkan panjangnya 5, lebarnya 2. Kita save, kita coba jalankan. Keliling persegi yang panjangnya 3, lebarnya 2 adalah 10. Kalau panjangnya 10, lebarnya 5, 30. Kalau panjangnya 5, lebarnya 2, 14. Oke. Nah, coding ini itu setiap kita menghitung keliling persegi, tidak perlu kita tuliskan berkali-kali. Kita cukup berikan namanya aja, keliling persegi, di dalam sebuah fungsi. Nah, nama fungsi itu yang kita panggil berkali-kali. Ya, jadi menghemat waktu. Oke. Contohnya lagi, def jumlah misalkan A, B, C. Return. Nah, seperti ini. A plus B plus C. Kalau kita panggil, maka kita manggil begini. Misalkan hasil sama dengan jumlah 1, 5, 7. Kita coba print hasil. Nah, kita lihat. Jadi setelah memasukkan nilai ke fungsi jumlah ini mengembalikan nilainya ke hasil. Ya, yang dikembalikan itu adalah hasil dari A plus B plus C. Ya, masuk ke hasil. Lalu di print. Kalau kita jalankan F5, maka keluar penjumlahan dari 1 tambah 5 tambah 7. Ya, 13. Oke. Kita ulang lagi. Misalkan fungsi keliling persegi panjang lebar. Oke. Setengah keliling sama dengan panjang ditambah lebar. Itu 2 dikali setengah keliling. Lalu kita gunakan fungsinya hasil sama dengan keliling persegi misalkan 3, lebarnya 2. Oke. Print keliling persegi adalah str hasil. Kita jalankan. Keliling persegi adalah 10, ya kan? 3 tambah 2, 5 kali 2, 10, ya. Jadi 3 sama 2 ini masuk ke fungsi keliling persegi, lalu dihitung, setelah dihitung mengembalikan hasilnya, keluar dari fungsi, masuk ke variabel hasil. Variabel hasil ini kemudian di print, ya. Jadi seperti itu. Nah, kita kan sudah membuat fungsi yang mengembalikan hasil dan tidak mengembalikan hasil. Ada yang pakai return, ada yang tidak. Begitu juga dengan inputannya. Bisa pakai inputan, bisa juga tidak. Misalkan yang tanpa inputan ya. Fungsi biodata saya misalkan. Oke. Ketika ini dipanggil akan print nama saya kampus Biner. Print saya sangat suka pemrograman. Print aplikasi ini ditulis menggunakan bahasa Python.
Nah, cara memanggilnya tinggal kita ketik aja biodata saya. Oke, ya kita tidak masukkan parameter apapun di sini, ya kan? Inputannya nggak ada. Nah, kalau dijalankan F5. Nama saya Kamus Biner. Saya sangat suka pemrograman. Aplikasi ini ditulis menggunakan bahasa Python. Ya, ini tidak ada inputan dan tidak ada return. Bisa juga tidak ada inputan tapi ada return. Misalkan aja return input siapa nama Anda. Oke. Nah, kita masukkan di sini nama sama dengan gitu ya. Print nama Anda adalah nama, gitu kan. Titik. Salam kenal ya. Titik. Oke. Kalau dijalankan, nama saya Kamus Biner, bla bla bla. Siapa nama Anda? Joko. Nama Anda adalah Joko. Salam kenal ya. Nah, jadi ini tidak ada inputannya, tapi mengembalikan return. Ya, ada returnnya kan? Returnnya masuk ke variabel nama. Oke, masuk ke sini. Habis itu variabel namanya. Nah, seperti itu. Nah, ada juga fungsi yang bisa di-set inputnya, bisa juga tidak. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan jumlah. Oke. A, B, C, 2, return A plus B plus C. Oke. Jumlah 1, 2, 3. Print jumlahnya adalah, kita kasih str supaya jadi string. Oke. Nah, kalau di sini diharuskan menggunakan 3 buah inputan, maka harus dituliskan juga 3 inputan. Ketika dijalankan, jumlahnya adalah 6. 1 tambah 2 tambah 3. Oke, hasilnya 6. Nah, kalau kita tidak masukkan di sini, kita pengen jumlahnya itu cuma 1 sama 2 aja. Yang angka yang ketiganya kita nggak butuh. Nah, gimana caranya? Kita masukkan di sini defaultnya. Misalkan defaultnya 0 ya. Kalau dijalankan, maka hasilnya 1 plus 2, 3. Oke, ya. Ini tuh sama aja seperti kita menuliskan begini, 1, 2, dan 0. Tapi di sini kita set 0-nya itu di sini. Nah, jadi maksudnya kalau C ini tidak diisi, maka isilah dengan 0. Misalkan aja kita tulis lagi di sini jumlahnya adalah 1, 2. Nah, kalau ini oke. 5. Yang pertama hasilnya adalah 3. Yang kedua hasilnya adalah 9 ya. Yang pertama menggunakan 2 parameter aja. Oke, A dan B. C-nya dimasukkan 0. Dan yang ketiga dan yang selanjutnya menggunakan 3 parameter. 1, 2, dan 6. Kita juga bisa tuliskan parameter yang pertama dan kedua ini ada defaultnya. Kita misalkan kasih default di sini beda ya. Misalkan A-nya 1. Defaultnya B-nya ini 2. Kalau kita kasih seperti ini, jumlah, nah, tidak ada input yang dimasukkan. Ketika kita jalankan, yang pertama ini hasilnya 3. Oke, yang kedua ini hasilnya 9. Yang terakhir ini hasilnya 3. Dapat dari mana 3? Kita lihat. A-nya kalau tidak ada inputan akan berubah menjadi 1. Maka A-nya 1. Oke. B-nya yang kedua, parameter kedua tidak diinput, maka akan dinilai dengan 2. Maka B-nya 2. Yang terakhir juga tidak diinput, maka akan bernilai 0. Di sini hasilnya 0. 1 tambah 2 tambah 0. Hasilnya 3. Oke. Nah, jadi seperti itu ya fungsi. Fungsi ini akan sangat sering kalian pakai ketika kalian membuat aplikasi nantinya. Jadi kalian harus benar-benar paham. Silahkan kalian coba ketikkan apa yang sudah saya ketikkan di layar komputer teman-teman. Di video berikutnya, kita akan berkenalan dengan yang namanya OOP atau Object Oriented Programming. Apa itu OOP? Kita akan lihat di materi berikutnya. Bye!